Bapak Ibu, Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus HaMasiah. Bapak Yahweh itu orang tua kita. Bapak Yahweh itu guru besar kita, dia rabi, ya, di dalam nama Yesus HaMasiah. Dia guru, dia pengajar, dan dia Tuhan, ya, itu yang pasti. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya, pasti segala apapun misteri di dunia ini pasti dibukakan oleh Bapak Yahweh. Orang-orang dunia mungkin akan melihat bahwa ada hal-hal yang mereka sendiri tidak tahu, ya. Mereka sendiri tidak tahu. Ya, contoh, nama Bapak Yahweh, nama Yeshua, ya, banyak yang tidak tahu. Bahkan, kalaupun ada yang sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Ya, banyak saudara-saudara kita seperti begitu, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh ingin kita tahu, mengerti, dan mau melakukan. Itu yang penting. Ya, karena kalau kita hanya sebatas tahu, kita hanya sebatas mengerti, tapi kita tidak melakukan, sama seperti mencelupkan garam di dalam laut. Tidak ada artinya apa-apa, Bapak Ibu. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan membuka satu misteri lagi. Ya, satu misteri yang selama ini masyarakat dunia pada umumnya, ya, baik itu Kristen, baik itu Muslim, baik itu Buddha, baik itu Konghucu, baik itu Hindu, dan agama-agama di dunia, ya, masih menganggap bahwa misteri ini hal yang memang itu betul. Nah, apakah misteri itu? Kita akan lihat. Saya ambil materi kita pada malam hari ini, yaitu ada apa dengan angka 13? Fakta atau mitos? Nah, Bapak Ibu, ada yang takut dengan angka 13? Ada yang bisa menjawab ya, ada yang menjawab tidak, ada juga yang ragu-ragu kalau ditanya tentang angka 13, Bapak Ibu. Ya, karena memang angka 13 ini dia jadi momok. Siapa yang lahir di tanggal 13? Ya. Ini antara ya dan tidak, antara yakin dan tidak. Ini nanti dia punya akhirnya di mana? Apakah ini fakta atau ini mitos, ya? Untuk orang yang, ya, kalau Ibu Cika pasti setiap tanggal 13 bulan September, ya. Nah, kita akan bahas, Bapak Ibu. Kita membongkar ini trik-trik yang selama ini diyakini oleh manusia bumi. Ya. Angka 13 itu, Bapak Ibu, itu keyakinan atau mindset tentang angka 13 itu seperti apa? Kebanyakan orang sampai saat ini fobia dengan angka 13. Karena kenapa? Angka 13 dianggap angka sial atau angka yang berkaitan dengan hal-hal yang horor. Sering orang menghindari angka 13. Benar, Bapak Ibu? Ya. Apalagi kalau ada film. Ya, dulu zaman-zaman saya Friday the 13th. Ya, itu memang film yang horor. Walaupun horor, tapi setiap hari Jumat itu kita tunggu untuk nonton. Ya. Nah, angka 13 ini kalau Bapak Ibu lihat di dalam, kalau orang Tionghoa, orang Barat, bahkan orang Indonesia paling sangat mensakralkan angka itu. Tidak ada yang mau yang pakai angka itu. Gedung berlantai pasti angka 12, 12A, 12B langsung 14. Ya, kalau pengusaha-pengusaha, ya, atau pengusaha-pengusaha keturunan, itu pasti begitu. Tidak ada itu lantai 13. Begitu pula kamar hotel. Nanti Bapak Ibu cek kamar hotel, ya, kalau sampai di 12, nanti di 12A, 12B, terus langsung loncat 14. Biasa begitu. Jadi tidak ada itu istilah angka 13 untuk para pengusaha atau orang-orang yang berbisnis atau orang-orang yang selama ini mindsetnya
masih tetap menganggap bahwa angka 13 itu angka sial atau angka horor. Si setan ini memang sengaja mau mencederai angka 13 ini, Bapak Ibu. Nah, tapi apakah angka 13 itu memang angka sial atau angka horor, Bapak Ibu? Tidak semua angka 13 itu angka sial. Ya? Angka 13 kadang-kadang dijauhi orang. Ada pemain bola nomor punggungnya 13, ada Gerd Müller, ada Michael Ballack, bahkan Andres Alessandro Nesta, ya Bapak Ibu. Nah, apakah angka 13 pada nomor punggung mereka membawa sial? Ternyata kan tidak. Ya, contoh untuk Gerd Müller, pada tahun 1974 dia memenangkan Piala Dunia dengan timnas Jerman. Ya, kemudian dia 3 kali memenangkan Liga Champion bersama dengan Bayern Munchen atau Bayern Munich. Lalu kemudian dia 1 kali mendapatkan penghargaan trofi Ballon d'Or. Ya kan? Nah, apakah angka 13 itu angka sial? Sementara banyak orang yang memakai angka 13 itu beruntung. Ya Bapak Ibu. Nah, ini mindset yang harus kita lihat satu persatu untuk merubah pikiran kita yang selama ini sudah direcoki, ya. Dari zaman dulu sampai sekarang pikiran kita sudah direcoki bahwa angka 13 itu angka sial atau angka horor, atau kalau kita pakai angka 13 itu kita selalu tidak beruntung. Nah, apa yang membuat orang itu percaya bahwa angka 13 itu angka sial? Ya, kita membedah. Kenapa asal muasal itu, kenapa sampai angka 13 itu dianggap angka sial? Ya, nah, saya tunjukkan Bapak Ibu. Kenapa angka 13 itu dikaitkan dengan angka sial? Angka 13 dianggap sial diawali oleh dokumen hukum tertua di dunia, yaitu Kode Hammurabi. Hal itu disebabkan karena Hammurabi dilaporkan telah menghilangkan hukum ke-13 dari daftar aturan hukumnya. Tetapi penghilangan hukum tersebut merupakan kesalahan administratif yang dibuat oleh salah satu penerjemah awal dokumen tersebut yang gagal menyatukan satu baris teks. Padahal kode-kode itu tidak secara numerik menuliskan hukumnya. Nah, ini mulai dari awal. Selanjutnya, Kode Hammurabi atau Code of Hammurabi adalah seperangkat 282 hukum yang tertulis di batu oleh Raja Babilonia, ya, namanya Hammurabi. Ia memerintah hanya 5 tahun antara 1795 sampai 1750 sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia kuno, sebuah wilayah subur antara Sungai Tigris dan Efrat berbentuk bulan sabit. Nah, Kode Hammurabi adalah salah satu contoh paling terkenal dari ajaran kuno Lex Talionis atau hukum retribusi, suatu bentuk keadilan yang umumnya dikaitkan dengan pepatah mata dibayar dengan mata. Dalam Kode Hammurabi, kejahatan berat sering diganjar dengan hukuman mati yang aneh dan mengerikan. Ini awal kenapa angka 13 dikatakan angka sial, ya. Itu dia Raja Babilonia, ya, jauh sebelum hukum yang diturunkan oleh Bapak Yahweh kepada Musa. Jadi ada itu 282 perintah, ya. Kalau yang Bapak Yahweh turunkan ke Musa, hukum Torah itu kan 613. Nah, ini dia punya hukum tersendiri, jauh sebelum Musa ada, sebelum Bapak Yahweh turunkan 2 loh batu kepada Musa. Nah, itu yang kemudian dipakai karena ada satu dia punya hukum yang hilang, hukum ke-13, ya. Nah, kemudian disinilah maka orang mulai menganggap angka 13 itu angka sial, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang membuat orang percaya jika angka 13 membawa sial? Nah, yang kedua, di dalam mitologi Nordik menceritakan kisah ada 12 dewa yang sedang berkumpul untuk pesta, ya. Setelah 12 dewa ini berkumpul, ada satu dewa namanya dewa Loki, ya. Dewa Loki ini dewa yang penipu dan nakal. Nah,
Pada saat itu dia masuk sebagai dewa yang ke-13, lalu kemudian dengan busur dan anak panahnya dia membunuh dewa Baldur. Itu hal kedua yang selama ini membuat angka 13 dianggap angka sial. Ya, karena di situ ada hal-hal yang mistis, ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidakberuntungan. Makanya kemudian mindset itu terbawa sampai sekarang. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Nah, hal yang ketiga yang membuat orang percaya jika angka 13 membawa sial, ya, itu tidak jauh-jauh beda dengan cerita tadi dewa. Cerita yang sangat-sangat terkenal, ya, perjamuan akhir. Ya, di dalam agama Kristen, sejumlah orang percaya bahwa Yudas, salah satu dari 12 murid Yesua, datang sebagai tamu ke-13 dalam perjamuan terakhir. Keesokan pagi harinya, Yudas ternyata mengkhianati Yesua sehingga menyebabkan Yesua ditangkap dan disalib. Ya, ini salah satu pengaruh yang cukup besar juga kenapa angka 13 dianggap angka sial. Ya, Yudas dianggap sebagai murid yang datang ke-13, lalu kemudian oleh karena dia menjual Yesua, esok pagi Yesua ditangkap, Yesua disiksa, Yesua disalibkan. Itu kemudian membuat pikiran orang bahwa angka 13 angka sial. Ya, lalu yang berikut, Bapak Ibu, yang membuat bahwa orang berpikir angka 13 angka sial. Dilansir Life Science, ada juga yang mengatakan angka 13 dianggap angka sial karena posisinya setelah angka 12. Ya, sebagai informasi, dalam numerologi atau studi tentang simbolisme angka 12, nomor tersebut dikaitkan dengan kelengkapan, utuh, sempurna, dan harmonis. Hal ini digambarkan dengan 12 rasul dalam agama Kristen, 12 dewa olimpiade, 12 hewan dalam horoskop Cina atau Shio, dan 12 bulan dalam kalender Gregorian. Sedangkan angka 13 dianggap janggal, canggung, dan aneh. Setelah 12, angka 13 dianggap aneh. Oleh karena itu, angka 13 dianggap angka sial. Jadi 4 hal dasar ini yang secara turun-temurun, ya, dari zaman kuno sampai zaman sekarang, orang tetap berpikir angka 13 itu angka sial, angka tidak beruntung, angka horor, angka yang membuat orang tidak hidup nyaman. Benar, Bapak Ibu? Ya, ketika orang lahir di tanggal 13, ya, orang dapat undian di nomor 13, kemudian nomor rumahnya 13, mungkin nomor plat mobilnya atau plat motornya 13, hati sudah mulai goncang, ya, buru-buru mau rubah. Jangan lagi 13, minimal 2A, 12A atau 12B lah. Lalu kemudian loncat ke 14. Jangan lagi 13, ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang sebenarnya menyesatkan, Bapak Ibu. Kita akan buktikan bahwa angka 13 itu angka sial. Itu fakta atau mitos. Yang pertama, Bapak Ibu, Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach adalah kasih. Benar? Amin. Amin. Harus nyatakan itu. Tapi pertanyaannya, hanya sebuah frasa atau predikat dalam sebuah kalimat bahwa Yahweh di dalam Yesua adalah kasih. Apa itu sudah cuma sebatas bahwa kalimat kita mengucapkan Bapa Yahweh itu kasih, Yesua itu kasih. Apa buktinya? Iya kan? Yang kedua, mana yang benar? Tuhan, yaitu Bapa Yahweh atau Yesua, memiliki kasih atau memiliki atribut kasih. Ya, kita harus pahami itu, Bapak Ibu. Bapa Yahweh, Tuhan kita, itu memiliki kasih atau memiliki atribut kasih. Ya, kasih itu, kalau kita memiliki kasih, namanya memiliki berarti bisa ada, bisa tidak ada. Ya, tapi kalau atribut kasih, itu berarti yang kita kenakan dalam diri kita, sifat kita, karakter kita, Bapak Ibu. Ya, nah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Ya, diri Tuhan itu kasih itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan kita bilang dia memiliki kasih, ya memang dia kasih sendiri. Ya, nah artinya Bapak Ibu,
Tuhan kita bukan memiliki kasih, tapi itu atributnya kasih. Ya, dia itu kasih sendiri. Ya, kalau memiliki berarti dia ada ambil dari orang, atau dia punya loh, dia kasih untuk orang. Tapi kalau dia itu kasih sendiri, ya, berarti tidak dapat dipisahkan. Itu dapat diartikan bahwa ada kasih dalam setiap tindakan, setiap perkataan, setiap ajaran, setiap didikan, dalam setiap rencana dan pemikirannya atas setiap kita, bahkan atas seluruh alam semesta. Ya, kenapa Tuhan itu kasih? Elohim itu kasih karena dia punya perkataan, dia punya pemikiran, dia punya tindakan, dia punya segala hal. Karena dia mengasihi kita, dia mengasihi alam semesta yang kita tempati saat ini. Ya, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Bapak Ibu, kita juga mungkin tidak ada di sini. Ya, nah, kita masuk lebih jauh, Bapak Ibu. Kasih itu ibarat undang-undang dasarnya kerajaan Samayim. Ya, dia punya payung besarnya. Kemarin saya juga terangkan tentang Torah, kan? Nah, kasih itu bagian dari Torah. Ya, itu undang-undang dasarnya kerajaan Samayim. Undang-undang dasarnya dari Bapak Yahweh sendiri. Ya, di dalam Torah ada 613 aturan atau mitzvot, ya, tentang kasih, dan Yesua meringkasnya menjadi dua bagian saja. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 yang menyatakan bahwa Elohim itu adalah kasih sendiri. Ya, Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kemarin kita bahas di Torah. Nah, kemudian Elohim adalah kasih dapat dibuktikan dari angka-angka gematrianya, Bapak Ibu. Ya, makanya saya sering bilang, kalau kita pakai angka-angka dunia, tidak akan pernah kita dapat tentang kebenaran dari Bapak Yahweh. Tapi ketika kita kembali ke akar Ibrani memakai angkanya Bapak Yahweh, gematrianya yang ditunjukkan oleh Bapak Yahweh, pasti kita ketemu kebenarannya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ya, setiap ibadah kita mulai, kita selalu Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ya. Nah, di dalam tradisi rabbinik, Bapak Ibu, gematria untuk Yahweh atau YHWH yang mereka sebut Hashem. Kalau di Yahudi sampai sekarang kan, kecuali di dalam sinagoga-sinagoga mereka menyebut nama Bapak Yahweh. Tapi kemudian ketika di luar mereka panggilnya Hashem. Nah, Hashem itu atau dibilang nama itu atau sang nama. Ya, angkanya ada 13. Jadi sang nama itu merujuk kepada Bapak Yahweh. Gematria angkanya itu 13, Bapak Ibu. Kata Esa di sini menggunakan kata Ehad atau Ekad. Ya, berdasarkan tradisi rabbinik, kata Ekad juga memiliki angka gematrianya 13. Ya, sudah mulai nangkap Bapak Ibu? Sudah mulai nangkap mitos atau fakta? Nah, itu. Ya. Kemudian kata Ehad yang selain satu juga berarti kesatuan. Kalau kita menyatakan satu itu berarti tunggal. Tapi kalau kesatuan itu dia jamak. Ya, dia satu tapi dia jamak. Nah, perkataan Mose di dalam kitab Ulangan dipertegas oleh Tuhan Yesua pada perjanjian baru di dalam Markus 12 ayat 29. Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Artinya apa Bapak Ibu? Perihal Yahweh dan keesaannya diakui oleh Yesua. Dia mempertegas status dia bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu yang dibilang kesatuan. Artinya satu dalam bentuk jamak, bukan satu dalam bentuk tunggal, tapi satu dalam bentuk jamak. Jadi Yesua dan Bapa Yahweh dan Roh HaKodes itu satu, ya. Nah,
Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana dengan kasih? Ya, kalau kita tadi sudah menyatakan Tuhan kita itu kasih. Bagaimana dengan kasih? Perhitungannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita akan lihat. Kasih dalam bahasa Ibrani disebut ahava. Sores atau akar katanya ahav. Ya, akar katanya ahav. Dari kata ahava. Bahasa Ibraninya untuk kasih. Nah, kata ahava atau ahav diawali huruf alef. Simbol dari Elohim yang merupakan awal dari segala sesuatu. Nah, gematria perhitungannya alef, he, alef, vaw atau wow. Ya, jadi alef itu 1, he itu 5, alef kembali 1 dan wow atau vaw itu 6. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 13. Semakin nangkap Bapak Ibu? Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah semakin paham. Kemudian kita gabungkan ya antara tadi Hashem yang merujuk kepada Bapa Yahweh itu sendiri angkanya 13. Ya, Echad atau Esa itu angkanya 13. Kemudian kasih angkanya 13 Bapak Ibu. Itu menyatakan God is love. Yahweh Yesus adalah kasih. Amin. Ya. Nah, mengapa kasih tidak dapat dipisahkan dengan Echad? Karena kasih adalah ketika engkau menjadi aku, ya. Yesua adalah perwujudan dari Bapa Yahweh. Itu akan menjadi satu kesatuan. Jadi dapat dipahami bahwa saat kita mengasihi seseorang, dia akan menjadi bagian dari diri kita. Keduanya menjadi bagian yang satu yang tidak terpisahkan. Ya, sama seperti kita suami dengan istri. Ya, Firman bilang mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Itu yang namanya satu kesatuan dalam bentuk jamak Bapak Ibu. Ya. Nah, Yesua adalah Yahweh itu sendiri dan oleh kasihnya kepada kita maka kita diselamatkan. Balasan kita apa Bapak Ibu? Mengasihi dia untuk menjadi satu kesatuan, yaitu firman-Nya yang hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam firman Bapa Yahweh. Sehingga dalam setiap langkah kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, untuk kita menjadi satu dengan Bapa Yahweh, satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang ehad. Kuncinya cuma kita hidup dalam firman. Maka otomatis firman itu juga menghidupi kehidupan kita. Sehingga setiap perjalanan kehidupan kita ada Roh Kudus dan ada firman Bapa Yahweh untuk menuntun setiap langkah kita. Bapak Ibu bisa paham dan mengerti? Ya, jadi angka 13 Bapak Ibu yang tadi saya katakan mitos atau fakta, Bapak Ibu sudah bisa menarik kesimpulannya sendiri. Ya. Nah, kita lihat satu lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Coba Bapak Ibu nanti lihat lonceng di rumah, jam tangan Bapak Ibu, ya. Ini angkanya semua 13. 12 tambah 1, 11 tambah 2, 10 tambah 3, 9 tambah 4, 8 tambah 5, 7 tambah 6. Angka semua berapa? 13 Bapak Ibu. Ya, kalau kita hitung angka juga 11 tambah 1, 12. Ya, sampai di bawah pasti ada 12 dan 6-nya ketinggalan. Bapak Ibu, ketinggalan. Tapi kalau angka 13 semuanya utuh, tidak terpisahkan. Itu maksudnya. Ya, angka 13 angka kesatuan. Angkanya Bapa Yahweh, angka Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, tapi kita harus pahami Bapak Ibu dengan pola pikir kita selama ini. Salah satunya tentang Trinitas dan Tritunggal. Ya, tidak ada itu istilah Trinitas dan Tritunggal di dalam firman Bapa Yahweh, tidak ada. Bukan di dalam kitab suci, tidak ada. Ya, jadi kebanyakan kekristenan menyatakan bahwa 3 pribadi, 3 hakikat. Itu salah. Itu buatannya Bapak Gereja, namanya Tertullianus. Ya, dia yang kemudian menciptakan paham Tritunggal dan Trinitas itu Bapak Ibu. Tapi di dalam kita, Bapak Yahweh dalam Yeshua Mashiach Roh Kudus itu satu kesatuan yang echad. Bukan 3 pribadi, bukan 3 hakikat. Ya, kalau kita pakai 3 pribadi, itu berarti sama saja bahwa
ada 3 oknum atau 3 orang. Makanya kenapa saudara kita di sebelah sini mengatakan bahwa Tuhan kita ada 3. Ya, karena pemahaman dan penjelasan yang kurang tepat dari orang-orang Kristen. Sehingga membuat orang di luar sana menganggap bahwa kita ini punya Tuhan 3. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Tuhan kita ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya. Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Hamasiah dan Roh Kudus. Dia bisa menjadi sejuta fenomena, Bapak Ibu. Jadi bukan saja menjadi manusia, bukan saja menjadi Roh Kudus, ya. Sejuta fenomena. Dia bisa menjadi tiang awan dan tiang api, ya. Dia bisa menjadi api di dalam semak-semak ketika Musa berbicara dengan Bapa Yahweh, ya. Kemudian ada tangan yang tertulis di dinding, ya. Itu perwujudan dari Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh bisa menjadi semiliar fenomena pun bisa, ya. Kalau setan bisa berubah wujud, masa Tuhan kita tidak bisa, ya. Dia turun dari Samayim menjadi manusia, berkomunikasi antara dirinya dengan dirinya bisa. Kenapa tidak? Ya. Sungguh kok saya bisa berubah diri jadi 1000, 100, 1.000.000 bisa sungguh kok. Ya apalagi Tuhan yang berkuasa. Masa tidak bisa? Tapi pemahaman kita selama ini bahwa Tuhan kita itu 3 dari pemahaman seberang. Karena penjelasan dari kekristenan yang keliru sampai pada saat ini. Oleh karena itu, mengapa kita harus luruskan? 1, angka 13 bukan angka sial. Ya. Kemudian di dalam Trinitas dan Tritunggal tidak ada tercatat dalam kitab suci. Kita rubah mindset itu Bapak Ibu, supaya jangan kita terkungkung terus dalam permainan si setan untuk menjauhkan kita dari Bapa Yahweh. Ya, kita dan Bapa Yahweh juga satu kesatuan. Kenapa? Karena kita dibentuk, diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Itu berarti Bapa Yahweh ada hidup di dalam kita. Ya, rohnya hidup dalam kita. Nafas yang kita tarik setiap hari itu yang membuat kita masih hidup sampai sekarang, yaitu nafasnya Bapa Yahweh. Itu yang dibilang satu kesatuan. Jadi bukan satu dalam arti tunggal, tapi satu kesatuan dalam arti jamak. Ya, Bapa Yahweh hidup dalam kita melalui firman-Nya, dan firman-Nya hidup di dalam kita. Ya, supaya kita terus berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya, 1, yang pertama, gematria dari Hashem yang merujuk kepada Bapa Yahweh di dalam Yesus membuktikan bahwa Elohim adalah kasih itu sendiri, dan bukti kebesarannya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa itu Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mari kita pahami itu Bapak Ibu. Jangan kita ditipu oleh si Satan. Ya, Satan bisa pakai saja banyak orang, pemikir-pemikir yang ulung, ilmuwan-ilmuwan yang ulung, untuk terus meracoki pikiran kita bahwa angka 13 itu angka sial. Itu dengan sendirinya menjauhkan kita dengan Bapa Yahweh. Memang sengaja setan itu dari dulu ingin menjauhkan kita dengan Bapa Yahweh, ya. Tapi kita orang-orang terpilih, kita tidak akan terbodohi lagi oleh setan, ya. Kita sudah punya pemikiran yang bersih, pemikiran Bapa Yahweh yang benar, ya. Sehingga kita tidak bisa ditipu lagi. Yang kedua Bapak Ibu, dari atribut Ehad dan Ahaf, ya, yang Esa dan kasih, kita bisa belajar bahwa kasih itu mempersatukan. Ya, kalau tidak ada kasih, kita tidak mungkin berkumpul di sini. Ya, ada 3 bagian dalam kehidupan kita untuk iman orang percaya: iman, pengharapan, kasih. Yang lebih besar apa Bapak Ibu? Kasih. Iya, kita punya iman, tapi kalau kita tidak punya kasih, percuma. Kita punya pengharapan, tapi kalau kita tidak mengasihi orang, percuma juga Bapak Ibu. Tuhan tidak berkenan atas kita. Yang terbesar adalah kasih, ya. Oleh karena itu kita hidup saling mengasihi, supaya walaupun kita berbeda pribadi, tapi roh kita itu merupakan satu kesatuan di dalam Bapa Yahweh, ya. Nah, itu kita bisa baca dari Rasul Paulus punya
catatan di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai 16. Dan di atas semua ini, kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Ya. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah kamu telah dipanggil di dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Biarlah firman Hamasia berdiam dengan limpah di dalam kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri dengan mazmur hidup, puji-pujian dan nyanyian rohani sambil menyanyi dengan hatimu kepada Tuhan dalam anugerah. Ya, amin. Kasih itu yang menyempurnakan dan mempersatukan. Kalau tidak ada kasih, berarti dia hilang hormat untuk orang, dia hilang iba untuk orang, dia hilang kasih sayang untuk orang. Ya, oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih di dalam hal yang ketiga. Untuk bisa menyatu hubungan dengan Elohim dan sesama dibutuhkan kasih. Makanya Yesus meringkasnya menjadi dua bagian seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, dan selalu dibuka dengan kata kasihilah. Ya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kata itu diawali dengan kasih. Ya, karena kasih itu yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kehidupan manusia. Kalau kita tidak ada kasih, hidup kita tidak akan sempurna, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang keempat, ini yang paling, ya. Yang keempat, setan selalu menghalang-halangi kita untuk lebih lagi mengenal Elohim. Karena setan selalu memutarbalikkan pikiran atau mindset manusia bahwa Elohim adalah kasih. Dengan cara apa? Membuat manusia percaya bahwa angka 13 itu adalah angka horor, angka mistis, atau angka sial. Semuanya itu berkonotasi negatif. Alhasil apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saat ini kasih semakin dingin. Ya. Oleh karena setan memutarbalikkan itu, Bapak Ibu, semakin hari dunia semakin modern tapi kasihnya semakin dingin. Ya. Dunia semakin maju tapi kasih semakin melorot, Bapak Ibu. Makanya kasih menjadi dingin. Kasih mula-mula itu tidak ada lagi. Yang dulunya kita terbakar, tapi karena mindset kita masih mindsetnya pikiran yang dulu, maka kita punya kasih itu menjadi dingin. Nah, dengan kita mengetahui bahwa setan berusaha memutarbalikkan kondisi keadaan pemikiran kita yang ingin memisahkan kita dengan Bapa Yahweh, lalu kemudian dia merujuk ke angka 13 untuk menjadikan angka itu angka horor. Padahal angka itu menjadi angka yang penuh kasih, angka yang menyempurnakan, angka yang punya kesempurnaan, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu bisa memahami ini. Ya, jadi siapapun yang sekarang memiliki angka 13, jangan lagi ragu. Betul, Ibu Cika? Jangan lagi ragu ketika tanggal lahirnya angka 13. Ya, menyatakan bahwa itu angka keberuntungan saya. Ya, nah saya mau bilang bukan saja angka 13 Ibu, Bapak Ibu. Ya, angka 1, 2, 3 sampai angka berapapun bagi kita anak-anak Bapak Yahweh itu angka keberuntungan. Ya, angka yang penuh cinta kasih. Ya, supaya kita tetap terikat pengasihan kita satu dengan yang lain. Mari kita merubah mindset kita bahwa angka 13 adalah angka sial atau horor. Jangan mau ditipu oleh si penyesat. Hidup dalam Bapa Yahweh tidak akan pernah kita ditimpa kesialan, melainkan keberuntungan dan berkat. Terima itu, amin. Ya, di dalam Bapa Yahweh tidak ada kehidupan kita yang sial, tidak ada kehidupan kita yang tidak beruntung. Kita pasti diberkati, kita pasti beruntung. Semua yang dilakukan kita dengan takut akan Bapa Yahweh pasti dinyatakan berhasil. Ya, sebelum tutup, saya punya renungan di saat ini. Saya mau membawakan satu pantun, Bapak Ibu. Ya, pergi ke pasar beli sagu. Ya, pastikan pilih sagu yang bersih. Ya, jadilah orang percaya, jangan ragu. Jika Bapa Yahweh dalam Yesua adalah
kasih. Ya, demikian firman Bapak Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita